Kalau orang sana Iya, bilang iya. tanjakan pertama ya, tanjakan pertama. Saya berhenti. Kebetulan di sana juga ada teman saya mau cerita-cerita. Katanya konon memang ada pembunuhan di sana. Gitu. Anak sekolah Anak sekolah yang dibunuh gitu. Situ. Oh, berarti itu adalah sosok Korinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Alhamdulillah. Sekarang saya lagi bawa acara di GLN Misteri ya sahabat GLN. Dikarenakan Gus Denny ini sedang ada kesibukan pribadinya. Jadi ya bismillah saya bantu untuk memberikan pengalaman-pengalaman atau misteri-misteri atau kisah dari seputar misteri yang ada di GLN. Atau misteri-misteri pengalaman yang akan disampaikan oleh nanti narasumber, sahabat, teman, kerabat, semuanya boleh mampir yuk kita ke GLN Misteri untuk memberikan kisahnya, pengalamannya, misterinya kepada GLN Misteri. Dan alhamdulillah sekarang tim GLN Misteri juga kedatangan dari salah satu tim juga dari Gelap Nyawang, yaitu Gus Robert. Gimana kabarnya Gus? Baik, sehat. Nih sahabat kita juga yang ada di Jawa Timur, jadi saya juga membawakan kisah-kisah misteri yang ada di Jawa Timur ini. Dan saya bersama Gus Robert ini ingin membawakan suatu kisah misteri tentang pengalaman beliau yang berada dulu itu di daerah Cangar ya? Cangar. Dan juga katanya, kata Gus Robert, atau misteri yang di Cangar itu, di situ misterinya kita tidak boleh jalan atau tidak boleh pergi di waktu hari hari malam Jumat Legi ya. Di malam Jumat Legi. Beraktivitas lah. Tidak boleh beraktivitas. Saya penasaran juga, makanya ingin mengorek suatu kisah tersebut, misteri tersebut, ada apa dalam malam Jumat Legi itu di daerah Cangar. Mungkin nanti tim Gelap Nyawang juga akan memberikan pengalamannya, akan kita eksplor ke sana, daerah Cangar ya Gus ya. Cangar itu. Ibaratnya kita langsung ke lapangan, misteri apa di daerah Cangar tersebut, sampai setiap malam Jumat Legi itu kita tidak boleh aktivitas ya. Gitu. Semua penduduk juga. Betul. Semua penduduk Kita akan kuak di sana, kita akan mencari itu informasi tentang goib di sana ya, Gus ya, kegoiban di sana. Nah, kita kembali lagi ke GLN Misteri. Ini saya akan bertanya kepada Gus Robert ini. Pengalaman apa yang terjadi di daerah Cangar sewaktu Gus Robert di sana gitu loh, pengalamannya. Awal mulanya kan kita kan nggak tahu masalah Jumat Legi itu ya. Kita juga nggak dikasih tahu warga juga kalau memang dilarang. Kebetulan pada waktu sebelum malam Jumat Legi kan Kamisnya ya. Iya. Kamis saya tuh Selasa, sebelum Kamis Selasanya saya tuh siang bolong itu masih antara jam 12 jam 1 siang. Keanehannya tuh mulai muncul keanehan itu. Keanehan yang ada di Cangar itu, daerah Cangar ya. Kebetulan saya naik sepeda motor, saya berdua sama teman saya. Tapi nggak ada perumahan atau apa, nggak ada. Hutan gitu ya. Masih hutan, bukit terus. Ya, hutan pinus. Tempat apa tuh perhutani memangnya. Siang-siang antara jam 12 jam 1 saya lihat keanehan mulai muncul. Tahu-tahu waktu saya bermotor, tahu-tahu asal dari mana, entah dari belakang atau dari samping atau dari depan, itu ada anak perempuan sekolah, baju lengkap, seragam sekolah lengkap, bawa tas juga lengkap. Itu jelas manusia atau hanya makhluk aja gitu Gus? Kalau kesadaran gitu, secara fisik, kesadaran saya, mata lahiriah gitu ya? Mata lahiriah saya lihat manusia. Tapi terus? dia nggak mau menoleh sama sekali. Itu keganjilan saya. Unik ya sahabat ini ya, GLN Misteri. Ternyata memang itulah yang dibilang suatu korin ya. Korin itu akan menyerupai, mengikuti masa-masa hidupnya si jasad tersebut. Gitu ya. Terus Gus gimana? Setelah saya amati, saya kan juga nggak berani reaksi ya. Saya cuma diam aja di sepeda motor. Saya pantau, saya lihat. Anak ini kok arahnya kok tambah lama, kok tambah masuk ke dalam hutan. Ya nggak jaraknya nggak panjang hutan itu. Mungkin dibatasi 10 meter, 25 meter lah. Itu baru jurang. Nah, gitu. Saat saya pantau-pantau dia juga nggak mau noleh. Tapi
reaksinya mulai muncul, batin saya mulai muncul. Ini seakan dia mau ngajak saya. Jadi narik gitu, Iya. atau ngajak untuk ngikutin gitu ya Gus ya. Ikut tono aku, gitu. Aku ikut tono, jalanku ikut tono. Tapi saya masih bertahan. Saya punya kesadaran sendiri. Ini mungkin nggak benar juga, gitu. Iya, Nggak ada rumah, dia nggak punya teman, jalan sendirian di situ. Itu secara logikanya. Setelah saya berapa lama, tak tahu sudah hilang anak ini. Nah itu baru saya kembali ke sana, saya kejar. Iya. Ternyata jurang, nggak ada rumah, nggak ada gubuk, nggak ada. Tapi si jasad tersebut, si wanita tersebut ada gitu. Apa Sudah langsung hilang? Oh langsung hilang. hilang. Tapi untungnya di situ langsung ibaratnya Gus Robert ini langsung sadar gitu ya, Baru bahwasannya saya orang sadar. itu bukan manusia Iya, gitu. itu baru saya sadar. Setelah itu siang bolong. Iya. Itu saya lanjutkan perjalanan, sudah dingin saya lanjutkan perjalanan sampai di kalau orang sana bilang tanjakan pertama ya. Tanjakan pertama saya berhenti. Kebetulan di sana juga ada teman saya mau cerita-cerita, katanya konon memang ada pembunuhan di sana. Gitu. Anak sekolah yang dibunuh gitu. Situ. Oh berarti itu adalah sosok Korinnya gitu ya. Saya sempat juga ketawa akhirnya. Saya juga cuma ketawa ya. Ya kaget ya ketawa kok baru ini saya karena tempat-tempat wisata. Bukan wisata aja. Itu kan tempat apa dulu waktu itu masih Lapindo ya. Jadi orang yang dari Malang mau ke Surabaya itu lewat situ alternatif. Oh, jalan alternatif. Barusan dibuka. Ya, masih rawan, masih steril, masih liar gitu. Setelah saya nyampe, saya teruskan perjalanan, saya arahkan mau ke Batu. Saya ke arah ke Batu nanti dari Batu itu juga timbul keanehan lagi. Gitu Seperti apa itu, Gus? Nah, waktu tanjakan yang ke-1 yang tadi anak sekolah SMA, tanjakan pertama, tanjakan yang kedua itu sudah mulai tidak ada cahaya. Gelap. Kenapa? Kanan kiri itu pohon pinus besar-besar tuh sudah jadi gelap gitu. Ya, jadi cahaya manusia itu tertutup oleh pohon itu ya, rindang ya. Sudah rindang. Ya ada yang logika memang hewan-hewan liar, satwa liar seperti lutung, macam-macam lah. Nah, tapi di situ di pinggir jalan itu ada batu besar. Muncul lagi keanehan lagi karena saya sudah diceritain sama teman saya tadi. Kebetulan teman saya itu warga situ, penduduk asli situ, dia juga sebagai penjaga. Seperti orang perhutani dia itu. Dia juga jaga dari itu. Setelah saya dapat cerita masalah anak sekolah yang pertama di awal kita cerita tadi, di sana muncul lagi perempuan lagi, tapi agak tua. Tapi sosok nenek-nenek kah apa ya, seperti apa? Sebangsa apa ya, seusia mungkin seusia 40 atau enggak terlalu tua lah ya. Sedang lah. Duduk sendiri, saya sapa, tapi saya sudah antisipasi. Saya sudah tahu sebelumnya ini pasti makhluk korin gitu. Pasti lagi-lagi diganggu ya, diganggu sama sosok jin korin ya, jin korin. Saya sapa, Mbak, Neng, Bu, nggak noleh, ya saya cuma permisi aja ya. Saya permisi aja, saya lewati. Di depannya tuh pas ada air yang bersih lewat gitu loh. Dia tuh air kayak apa? Sungai atau sungai apa? Ya, seperti sungai kan. Banyak sumber air terjun di situ. Betul. Sungai. Dari depannya sungai itu batu besar ya, dia di situ. Pandangannya ke sungai terus. Saya lewat, saya perhatikan. Itu yang dia lihat memandang ke sungai itu, maaf ya Gus ya, saya potong. Itu dia melihat apa itu di sungai, entah. Nah itu makanya saya permisi karena saya lewati kan dia. Saya kan di belakangnya. Saya lewati. Permisi ya Neng, Mbak, Bu. Saya lewati. Saya arahkan matanya tuh kok ke sungai itu. Saya penasaran juga. Karena saya sudah antisipasi. Ini pasti makhluk korin kan gitu ya. Tapi saya juga bersyukur saya lewat dia nggak hilang. Iya. Gitu loh. Saya ingin pembuktian. Beda juga dari yang pertama. Beda. Saya nyampe sungai, depan sungai saya lihat sungai ini. Sungai ini juga nggak ada makhluk hidup sama sekali karena sungai apa ya? Sungai buang air terjun nggak bersih, putih bersih ya. Itu sungai air terjun biasanya kan nggak ada di atas gunung, ada hewan hidup kan nggak ada di sungai. Iya. Paling yang ada cuma kutu-kutu air atau apalah. Itu ada ikan gitu loh, ikan kecil itu, ikannya ya kecil tapi panjang. Saya nggak tahu jenis ikan apa ya. Tapi setelah saya lihat ikan itu, saya sudah merinding kan ini ya. Ternyata hilang yang perempuan. Lah ada apa ikan yang sosok itu? Wanita setengah tua itu. Ya, ada apa ikan itu gitu loh. Ini ikannya juga
kuning-kuningan, warnanya keputih-putihan, kuning-kuningan. Ya paling aku gangguan korim gitu aja ya. Setelah saya lewat. Nyampe di Batu, saya lagi balik lagi itu lewat cerita pas hari Kamis, saya diajak teman-teman di sana untuk mandi air panas. Iya. Ya di situ juga tempatnya. Di daerah Cangar itu. Cangar itu. Ya kita ngelewati yang penampakan yang kedua itu. Kita pasti lewat situ kalau mau ke air panas. Saya berangkat dari Surabaya, rombongan satu mobil ya. Rombongan satu mobil, ada 7 orang kalau nggak 6 orang tuh saya ingat itu ya. Saya rombongan masuk di Cangar sekitar mau maghrib antara jam 4. Itu malam apa? Malam Jumat juga? Pas Kamis malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Legi, maaf. Malam Jumat Legi. Pas Kamis malam Jumat Legi. Yang saya penampakan yang kedua, yang di hari yang Selasa kan saya 2 penampakan. Nah, Selasa setelah 2 penampakan, Rabu, Kamisnya saya meluncur lagi ke sana untuk mandi air panas ya sama rombongan sama teman-teman. Nah, pas malam Jumat Leginya jalan lagi ke sana. Jalan lagi ke sana. Itu sama siapa aja itu, Gus? Ya ini rombongan sama teman-teman. Sama keluarga juga? Kan, bukan keluarga, ya, teman-teman main semua aja ya. Rombongan satu mobil, kita naik waktu itu mobil apa? Mobil Kijang Super. Itu kan tepatnya tahun 2003 kalau saya salah ya. 2003. Berarti cukup udah lama ya? Ya, 2003 kejadian itu. Saya mau naik, kita berhenti dulu sebelum naik ke tanjakan pertama kita harus siap-siap kan ya. Iya. Kita nyampe jam 4 kalau jam setengah 5 lah kurang lebih jam 5 saya di situ. Kita nyampe sana, kita parkir dulu. Kita betulkan. Sebelum nyampe mau parkir, semua mati semua. Lampu, klakson, sikring. Itu di mobil, tapi nggak tahu sebab musabab itu matinya mobil itu. Nggak tahu. Padahal niat kita mau berhenti. Kita mau berhenti, walaupun itu gangguan pun kita berhenti pasti kita perbaiki kan itu. Iya. Ternyata alhamdulillah kita punya cadangan sikring, kita punya cadangan ban, serep ada ya. Semua lampu kita cek semua. Akhirnya nyala. Iya. Nyala semua, sudah oke, kita kasih air lagi, sudah. Kita berangkat. Nah, berangkat tuh pas maghrib. Kita berangkat tanjakan pertama. Iya. Tanjakan pertama kita nggak ada gangguan sama sekali. Alhamdulillah nggak ada gangguan. Tanjakan kedua pun juga nggak ada gangguan. Tanjakan ketiga itu air panas tadi itu. Nah, setelah di air panas, saya tuh curiga kok nggak ada orang sama sekali yang lewat, nggak ada warung, gitu. Sepi sekali nggak ada. Pas itu waktu di malam Jumat Legi itu ya. Di malam Jumat Legi panas tadi juga nggak ada. Kosong, nggak ada orang sama sekali. Yang ada cuma penjual mie warung itu, tapi kopi, dia gitu, dia tutup. Tapi dia tutup. Dia tidurnya di situ. Ngomong itu perempuan juga. Itu manusia, bukan jin lagi gitu. Itu manusia. Kalian ketemunya gini ya sahabat kalian Gus ini ketemu lagi dengan korin-korin yang entah terbunuh atau kecelakaan di tanjakan sana gitu. Tapi ini asli di manusia. Asli manusia. Lah dari awal kita berangkat, waktu ada gangguan tadi, sebenarnya saya sudah firasat gitu loh. Masa harus ketemu penampakan lagi gitu loh. Iya. Tapi saya nggak mau cerita ke teman-teman. Cuman diem aja lah. Diem aja nanti konsentrasi nanti biar nggak nganu ya. Di sana terbuka, orangnya ngomong perempuan tadi yang penjual warung tadi yang tidur di situ, tapi dia nggak buka warung, tutup warungnya. Semua dengar. Sampai kenapa kok malam Jumat Legi masuk sini? Di sini dari hukum adatnya sini nggak boleh malam Jumat Legi di situ. Semua orang nggak beraktivitas, pabrik pun juga berhenti. Di situ juga ada pabrik jamur, kantor perhutani juga berhenti. Semua pegawai, semua penduduk berhenti, semua libur semua kalau malam Jumat Legi. Pikir saya ya, ya biar aja kan pendapat orang ya. Iya. Kita kesini kan bukan orang sini asli. Ibaratnya larangan daerah tertentu lah. Gitu. Orang itu untuk orang situ sendiri ya. Iya. Saya kan orang luar. Ya udah, yang penting kita sopan ya. Betul. Kita nggak bikin aneh-aneh. Akhirnya ada salah satu juga yang akhirnya kendor nyalinya gitu loh. Ciut gitu loh. Akhirnya diurungkan, nggak jadi berenang, nggak berarti berendam di air panas. Kita turun. Kita turun tuh mungkin sekitar jam-jam 7:30 malam itu ya. Malam sudah malam 8. Perasaan juga nggak enak, semua teman tuh nggak ada yang bicara sama sekali di mobil, tenang sekali, nggak ada suara. Suasananya sunyi gitu ya. Tambah sunyi. Melewati jembatan terhipnotis tadi gitu Gus ya. Iya, ketambah. Terhipnotis oleh alur energi goib yang ada di sana ya. Sugestinya mulai muncul ya.
Kebetulan saya yang nyupir waktu itu. Oh, jadi kebetulan Gus Deni sendiri, Ya. Gus Robert sendiri gitu ya. Saya supir. Heeh. Ini kok dari jembatan ini dengan suasana yang hening tadi ini, mobil ini kok rasanya juga aneh juga. Beda, gitu. Beda. rasanya. Setirannya juga beda, gasnya juga beda. Sampai dari jembatan itu, ini mulai aneh. Kok nggak enak gasnya ini loh. Iya. Gasnya minta kenceng terus. Oh, jadi kayak mau neken gas aja Iya, gitu ya. padahal kakiku nggak neken, tapi gas rasanya neken terus. Itu itu apa namanya, maaf ya Gus ya, itu jalan itu dalam keadaan naik atau turun itu? Turun. Oh, pas Ini turun. Kita kan pulang sudah pulang. Turun. Kalau sudah turun nggak ada jalan yang naik, turun terus sampai ke bawah. Pas pulangnya itu berarti ya, pas pulangnya. Ini saya coba ngeremnya juga akhirnya pompa saya pompa. Ini padahal mobil enak remnya ini gitu loh. Kok pompa terus? Akhirnya nggak berfungsi. Terpaksa saya main feeling nyetirnya. Jadi saya karena saya juga hafal medannya, akhirnya Iya. waktunya belok saya belok, waktunya belok lagi saya belok. Akhirnya lama-lama tambah semakin terjal turunnya. Iya. Handrem saya pakai juga nggak berfungsi handrem itu. Jadi semuanya jebol semua itu. Jebol semua. Ini saya nggak berani nekan gas, saya sudah. Saya lepas kaki saya di gas itu. Saya jauhkan gitu loh. Jadi saya hanya main feeling aja. Lama kelamaan juga nggak enak perasaan saya. Terpaksa mobil ini saya korban mobil atau semua orang saya korbankan. Iya. Akhirnya mobil ini saya pepet ke tembok jurang itu. Akhirnya dengan terpaksa gitu ya Gus ya. Ya hancur catnya juga. Akhirnya berhenti. Oh, jadi biar ngerem tersendiri gitu ya. Akhirnya berhenti sendiri. Lah pas berhenti sendiri kan di situ kan di tanjakan yang pertama tuh pas berhentinya di situ. Lah saya berhenti, mobil semua berhenti, kita siram air ban, asap keluar semua, udah bau semua. Akhirnya saya pangan aneh kan, kok asapnya keluar pada saya nggak pakai handrem, Iya. nggak pakai rem, tapi asap keluar semua. Akhirnya, Kayak ada yang nginjek remnya ya. Terus akhirnya saya turun ke bawah, itu rumah teman saya yang kemarin Selasa waktu saya ketemu itu. Temen itu sebagai apa di sana? Ya sebagai orang kampung Suntu, penjaga wilayah situ. Yang dituakan lah ya. Ya, yang dituakan. Akhirnya dia juga petugas Tahura. Karena seperti perhutani. Jadi dia datang, saya diantar naik sepeda motor ke tempat mobil itu ya. Saya di sana cerita teman saya, udah Mas, nggak usah ngomong di sini. Iya. Ini kok aneh, teman saya datang mobil normal. Normal. Itu diapain kok bisa seperti ini? Saya nggak tahu. Nggak ada apa-apa, dipegang juga enggak. Dipegang juga enggak. Ya. Ditanyai juga enggak. Cuma dia bilang, udah ngomong di rumah saya aja, dinai lagi. Jalan normal. Nggak ada yang los, nggak ada yang apa itu remnya gitu ya? Nggak ada. Normal seperti biasa itu normal mobil. Seperti biasa. Saya langsung ke gubuknya, ke rumahnya. Kita disuguhi pisang. Ya waktu di mobil pun juga kita disuruh makan pisang juga. Kita makan pisang. Apa itu artinya itu Gus? Ya ini kan rencana mau, kebetulan saya juga dari Gelap Nyawang juga ya. Kita sama-sama Gelap Nyawang. Ayo mari kita cari sama-sama misterinya di mana gitu loh. Ya. Apa hubungannya pisang? Apa hubungannya malam Jumat Legi di Cangar tadi? Atau mungkin kebetulan makan pisang kita kenyang terus feeling kita fresh gitu jadinya. Fresh atau enggak tersugesti dengan hal-hal yang aneh gitu ya. Atau mungkin karena halusinasi kita lagi error ya, halusinasi. Kalau halusinasi sudah error gitu, semua yang dilihat sepertinya seperti aneh semua. Iya, gitu, aneh ya. semuanya. Akhirnya saya nyampe di rumahnya, disuguhi pisang lagi. Kita makannya, dia cerita di sini memang pantangannya kalau malam Jumat Legi itu tidak boleh lewat. Nah, kalau dalam pengertian ini kan Jawa ya, hitungannya ya Gus ya. Kalau pengertian dalam Jawa itu kan kebetulan saya juga kan orang Sunda, jadi kan nggak begitu paham ya. Nah, kalau pengertian dari sisi pandang Kejawen atau Jawa, Gus Robert ini Jumat Legi itu seperti apa gitu? Sebenarnya malam Jumat Legi, atau malam apa itu semua itu hari yang baik semua. Betul. Nah, kalau masalah hitungan keramat, setiap daerah tuh nggak semua di Jawa tuh semua daerah itu sama enggak. Di setiap daerah itu juga ada pantangan-pantangan. Betul. Itu mungkin pada waktu nenek moyang yang dulu ya, pada waktu mengkeramatkan harinya di malam Jumat Legi itu mungkin bisa. Ini
Ini yang kita kuak. Karena nggak semua daerah tuh semua malam Jumat Legi itu keramat. Enggak. Ada yang juga yang Rebu Pahing itu juga keramat juga ada. Ada yang Senin Legi juga. Tergantung dulunya leluhurnya. Dulu ya waktu dia pembukaan desa, pembukaan wilayah itu dia memakai hari keramatnya di situ. Betul. Itu kemungkinan, itu mungkin bisa kita buka kuncinya dari situ mungkin bisa nanti. Jadi ya kemungkinan besar dengan adanya dulunya gitu leluhurnya jadi mengkeramatkan malam Jumat Legi, akhirnya jin sekarang mengikuti ya sampai sekarang mengikuti terus. Jadi kayak seperti menagih menagih jin-jin tersebut jin-jin atau apa jin-jin gitu. yang hodam-hodamnya gitu ya. Hodam dan jin-jin yang ada di Cangar itu yang jin-jin yang lama mungkin dari leluhur tadi itu dia selalu ngikuti ngikuti sumpah atau apanya dulu nenek moyangnya dulu harus tetap dijaga. Boleh. Ini suatu hal yang unik ya sahabat GLN Misteri. Mungkin nanti juga di Gelap Nyawang kita akan menguak ya masalah malam Jumat Legi yang ada di daerah Cangar. Kita bisa ngambil kesimpulan langsung ya Gus ya. Bisa. Dengan cerita sejarah atau cerita mistis atau kisahnya ya pengalaman Gus Robert yang melewati jalan di Cangar pas di malam Jumat Legi gitu. Jadi kita ambil kesimpulan goib memang tetaplah goib. Nah, dan masalah malam Jumat Legi, malam Jumat Kliwon, malam Jumat Wage atau yang lainnya gitu. Itu kembali lagi kepada diri kita ya Gus ya. Kita sendiri, ya. Memang itu hanya aturan dulunya oleh nenek moyang. Itu aturan oleh nenek moyang yang dulunya memang disampaikan oleh, memang kan dulu kan Indonesia ini masuk kan agama itu belum ya, agama Islam itu kan belum. Masuk, ya. Memang masih agama Hindu Buddha atau masih agama ibaratnya Sanskerta ya, agama tua ya, Kejawen yang masih mengandalkan ibaratnya leluhur, alam yang dipakai yang kemungkinan besar ya leluhur yang dulu gitu. Ya memakai malam Jumat Legi itu sebagai malam keramat. Makanya sekarang dipakailah sampai sekarang. Hitungan alamnya lebih kuat. Hitungan alamnya lebih kuat. Atau di dalam istilahnya falakiahnya ya. Hitungan kejawennya, falakiahnya ya orang-orang leluhur itu memakai akhirnya mengkeramatkan malam Jumat Legi. Jadi seperti itu. Dan juga kita ambil lagi kesimpulan memang manusia itu ada dua yang hidup gitu kan. Satu saat kita lahir itu memang kita dilahirkan berdua. Satu itu korin, kedua diri kita. Nah, ketika kita wafat, diri kita ini ya wafat, ya korin itu kan tetap hidup sampai akhir kiamat gitu. Sampai akhir kiamat. Dan korin ini baik buruknya tergantung sama diri kita yang hidup dulunya, perilakunya gitu Gus. Nah, kalau perilakunya si jasad ini baik, insya Allah korin ini akan mengikuti kebaikan. Tapi kalau korin ini buruk gitu, jasad ini buruk dirinya, dia sebagai pembunuh, sebagai perampok atau apa. Nah, nanti korin ini akan menjadi ibaratnya energinya atau kekuatannya negatif gitu. Si korin ini akan ya selalu mencelakakan, selalu ibaratnya mau mengasih ibaratnya was-was, hati yang was-was seperti itu. Jadi korin ini mengikuti semasa hidupnya si jasad tersebut. Kita itu ya yang dimaksud korin apa? Yang maksud korin itu si ari-arinya yang dikubur itu Gus. Ari-arinya. Makanya kan ada kakang kawah, adik ari-ari ya. Ya sama yang tadi itu yang di Cangar, walaupun dia tuh hari keramat. Kalaupun kita tuh nggak tahu. Iya. Dia juga karena dia hari yang baik bagi dia. Betul. Dia juga nggak sembarangan untuk mencelakai orang yang nyata lewat di situ. Jadi yang semua tuh baik semua. Semua memang hari baik. Semuanya hari baik. Dalam Islam juga hari semuanya itu baik. Nggak hanya hari Jumat aja, nggak hanya malam Sabtu, nggak hanya malam Jumat gitu kan. Semuanya itu baik. Cuma gitu. Kesakralan itu ditentukan oleh adat setempat sendiri. Dulunya ya Gus ya, dulunya. Jadi mengkeramatkanlah leluhur dulu. Ya mungkin cukup sekian ya sahabat GLN Misteri. Kita bisa ngambil hikmahnya, bisa ngambil pelajaran, bisa ngambil ibaratnya edukasi dan